Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, pada hari ini, Kamis 2 Juni 2022, kembali kami dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku akan menyampaikan beberapa berita resmi statistik. Ada 4 berita resmi statistik yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen. Yang kedua, perkembangan nilai tukar petani. Yang ketiga, perkembangan ekspor dan impor. Dan yang keempat, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Kita masuk pada materi yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen untuk Kota Ambon dan Kota Tual, kondisi bulan Mei tahun 2022. Pada bulan Mei 2022, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,69% dengan IHK 111,76. Untuk inflasi tahun kalender, itu kita lihat kondisi membandingkan kondisi Mei 2022 terhadap Desember 2021, Kota Ambon mengalami inflasi 1,79%. Sementara untuk inflasi tahun ke tahunnya, itu Kota Ambon mengalami inflasi yang cukup tinggi, 4,96%. Untuk Kota Tual, pada bulan Mei 2022 ini juga mengalami inflasi sebesar 1,22%, lebih tinggi dari inflasi di Kota Ambon, dengan IHK di Kota Tual 112,27. Untuk inflasi tahun kalendernya, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,75%, sementara untuk inflasi tahun ke tahun juga sudah menyentuh angka 4, di 4,51%. Iya, kalau kita lihat perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon dari tahun 2020 hingga tahun 2022, maka dalam 5 bulan ini dari Januari sampai dengan Mei 2022, Kota Ambon itu hanya mengalami deflasi 1 kali di bulan Februari sebesar 0,44%. Selebihnya itu mengalami inflasi, dan inflasi di bulan Mei masih lebih sedikit lebih berkurang daripada inflasi di bulan April sebesar 0,72. Nah, untuk kondisi bulan Mei di tahun 2020 dan 2021, kita lihat untuk inflasi bulan Mei 2022 itu masih lebih kecil dari kondisi 2021. Karena tahun 2021 bulan Mei, Kota Ambon mengalami inflasi 0,78%, sementara untuk tahun 2020 di bulan Mei, Kota Ambon mengalami inflasi hanya 0,21%. Bila kita lihat series inflasi year on year, maka pada tahun 2022 ini, Kota Ambon sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi, dan tertinggi dalam 5 bulan terakhir ini ada pada kondisi bulan April, itu menyentuh 5,04%. Namun di bulan Mei ini inflasinya sebesar 4,96%. Tapi bila dibandingkan dengan kondisi bulan Mei untuk tahun 2020 dan 2021, maka kondisi di bulan Mei 2022 ini sangat tinggi, 4,96, karena di bulan Mei 2020 itu hanya 0,57%, dan bulan Mei 2021 itu 0,78%. Selanjutnya kita lihat perkembangan tingkat inflasi di Kota Tual dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Untuk Kota Tual dalam 5 bulan terakhir, ini pernah mengalami deflasi 2 kali, itu di bulan Februari dan bulan Maret.
Sementara 3 bulan yang lainnya mengalami inflasi dan bulan Mei ini dengan inflasi 1,22%, sedikit lebih rendah dari kondisi di bulan April yang mencapai 1,74%. Namun bila dibandingkan dengan kondisi bulan Mei 2 tahun yang lalu 2020 dan 2021, maka bulan Mei 2022 ini cukup tinggi karena di 2020 inflasinya hanya 0,65% dan bulan Mei 2021 inflasi sebesar 0,11%. Kita lihat untuk series inflasi year on year. Untuk bulan Mei 2022 ini, inflasi year on year-nya yang tertinggi dalam 5 bulan terakhir itu mencapai 4,51%. Sementara untuk tahun 2020 dan tahun 2021 bulan Mei, itu inflasinya hanya menyentuh angka 1. Yang pertama di bulan Mei 2020, inflasi 1,23%. Dan Mei 2021 inflasi year on year-nya sebesar 1,99%. Ya, kita melihat IHK tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun dan andil inflasi bulan Mei 2022 untuk Kota Ambon menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Bila kita lihat dari 11 kelompok pengeluaran ini, itu terlihat ada 10 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran yang boleh dikatakan stabil, yaitu pada kelompok pengeluaran pendidikan. Inflasi yang tertinggi dari 10 kelompok pengeluaran yang ada yang mengalami peningkatan atau mengalami inflasi, itu ada pada kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 2,28%. Kemudian kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,4%. Untuk tingkat inflasi tahun kalender, dari 11 kelompok pengeluaran juga ada 1 kelompok pengeluaran yang boleh dikatakan stabil, masih sama dengan inflasi bulanannya itu di kelompok pengeluaran pendidikan. Sementara untuk inflasi yang tertinggi untuk inflasi tahun kalender itu dipicu oleh adanya peningkatan di kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi sebesar 5,18%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan nilai inflasi 3,56%. Untuk inflasi tahun ke tahun, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan inflasi yang tertinggi itu ada pada kelompok pengeluaran transportasi yang sudah menyentuh 2 digit dengan nilai 12,65%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan nilai 6,93%. Ya, berikutnya kita lihat andil inflasi atau deflasi di Kota Ambon dan komoditas pemicu menurut kelompok pengeluaran untuk kondisi bulan Mei 2022. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,43% itu dipicu oleh adanya kenaikan harga ikan layang atau ikan benggol, ikan cakalang, dan ikan selar atau ikan tude. Kemudian untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil 0,01% dipicu oleh adanya kenaikan harga baju kaos tanpa kerah untuk anak, kemudian baju anak setelan, dan kaos kaki anak. Untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,05%,
dipicu oleh adanya kenaikan harga tarif air minum pikulan, cat tembok, dan harga semen. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil 0,01% dipicu oleh adanya kenaikan harga gelas minum, lemari pakaian, dan meja kursi tamu. Untuk kelompok pengeluaran kesehatan memiliki andil 0,04% dipicu oleh adanya kenaikan harga obat dengan resep, tarif laboratorium, dan obat gosok. Untuk kelompok pengeluaran transportasi dengan andil 0,06% dipicu oleh adanya kenaikan harga tarif angkutan udara, pemeliharaan atau servis, dan harga jual mobil. Kemudian untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil 0,05% dipicu oleh adanya kenaikan biaya pulsa ponsel, speaker, dan printer. Untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya itu dengan andil 0,0005% dipicu oleh adanya kenaikan harga buku pelajaran tingkat SLTP. Untuk kelompok pengeluaran pendidikan untuk bulan Mei ini cenderung stabil, dan untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,008% dipicu oleh adanya kenaikan harga es. Yang terakhir, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki andil 0,008% dipicu oleh adanya kenaikan harga parfum, hand body lotion, dan krim wajah. Ya, kita lihat untuk 10 komoditas dengan andil yang terbesar terhadap inflasi maupun deflasi di Kota Ambon. Untuk bulan Mei 2022 ini, pemicu inflasi di Kota Ambon adalah ikan layang, ikan cakalang, ikan selar, angkutan udara, rokok kretek filter, biaya pulsa ponsel, rokok kretek, tarif air minum pikulan, obat dengan resep, dan telur ayam ras. Sementara yang menghambat inflasi atau yang mengalami deflasi itu ada pada komoditas cabai rawit, beras, kangkung, sawi hijau, cabai merah, sepatu pria, bawang putih, ikan kakap merah, cakalang diawetkan, dan sayur bayam. Ya, Bapak Ibu, kita beranjak untuk melihat IHK, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahun ke tahun, serta andil inflasi untuk Kota Tual di bulan Mei menurut kelompok pengeluaran. Dengan inflasi bulan Mei sebesar 1,22% untuk Kota Tual ini, kita lihat dari 11 kelompok pengeluaran, ada 10 kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan harga, satu kelompok pengeluaran boleh dikatakan stabil, yaitu kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Kemudian dari 10 yang mengalami perubahan itu, ada satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran kesehatan, dengan deflasi sebesar 0,09%. Selebihnya, 9 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, dan inflasi yang tertinggi itu ada pada kelompok pengeluaran transportasi dengan nilai 5,59%, diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,96%, dan kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,95%. Kita lihat untuk tingkat inflasi tahun kalendernya. Untuk inflasi tahun kalender, dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, itu satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran kesehatan dengan nilai 0,54%.
Selebihnya mengalami inflasi. Dengan inflasi yang tertinggi itu juga masih ada di kelompok pengeluaran transportasi dengan nilai 5,03%. Sementara untuk inflasi tahun ke tahun, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan inflasi yang tertinggi ada pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 8,4%. Ya, berikutnya kita lihat andil inflasi atau deflasi kota tual dan komoditas pemicu menurut kelompok pengeluaran untuk kondisi bulan Mei 2022. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil 0,38%. Dengan komoditas pemicu adalah ikan layang atau ikan benggol, kangkung, dan ikan teri. Untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki memiliki andil 0,01%, dipicu oleh adanya peningkatan harga dari kemeja pendek katun pria, celana panjang jeans wanita, dan celana dalam pria. Untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,005%, dipicu oleh adanya kenaikan harga dari komoditas semen. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil 0,09%, dipicu oleh adanya kenaikan harga komoditas lemari pakaian, kompor, lampu TL atau lampu neon, PL-XL. Untuk kelompok pengeluaran kesehatan memiliki andil minus 0,001%, dipicu oleh adanya penurunan harga komoditas popok dewasa. Untuk kelompok pengeluaran transportasi dengan andil 0,6%, dipicu oleh adanya kenaikan harga dari angkutan udara, pelumas atau oli mesin, dan perbaikan ringan kendaraan. Untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil 0,04%, dipicu oleh adanya kenaikan harga biaya pulsa ponsel. Sementara untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya itu cenderung stabil. Untuk kelompok pengeluaran pendidikan memiliki andil 0,07%, dipicu oleh adanya kenaikan tarif ataupun biaya di taman kanak-kanak. Untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,02%, dipicu oleh adanya kenaikan harga nasi dengan lauk. Dan yang terakhir, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki andil 0,02%, dipicu oleh adanya kenaikan harga komoditas deodoran, sikat gigi, dan tisu. Ya, kita sudah rangkum 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi ataupun deflasi di kota tual. Yang memicu inflasi itu adalah komoditas angkutan udara, kemudian ikan layang, lemari pakaian, kangkung, ikan teri, telur ayam ras, ikan kakap merah, biaya pulsa ponsel, ikan kembung, dan nasi dengan lauk. Sementara yang menghambat inflasi atau yang mengalami deflasi adalah komoditas cabai rawit, bayam, terong, ikan tongkol, ikan selar, bunga pepaya, kacang panjang, ketimun, tomat, dan cabai merah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku untuk kondisi bulan Mei 2022. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, pada kondisi bulan Mei 2022, ada 5 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 29 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan NTP yang tertinggi itu ada pada Provinsi Jawa Tengah, itu mengalami peningkatan 1,02%.
Kemudian untuk penurunan NTP yang tertinggi itu terjadi pada Provinsi Riau, itu mengalami penurunan sebesar 14,57%. Untuk Indonesia secara nasional, nilai NTP pada bulan Mei 2022 sebesar 105,41 mengalami penurunan 2,81% dari kondisi bulan April 108,46. Hal itu dipicu oleh indeks yang diterima mengalami penurunan sebesar 2,37% dan indeks yang dibayar mengalami peningkatan 0,46%. Untuk kondisi Maluku, pada bulan Mei 2022, NTP Maluku sebesar 104,30, itu pun mengalami penurunan sebesar 1,57% dibandingkan dengan kondisi bulan April, di mana kondisi bulan April pada tahun 2022 di Maluku sebesar 105,96. Hal ini dipicu oleh adanya penurunan indeks yang diterima sebesar 1,13% dan sebaliknya indeks yang dibayarkan mengalami peningkatan 0,44%. Ya, selanjutnya kita lihat perkembangan NTP di Provinsi Maluku menurut subsektor untuk kondisi April dan Mei 2022. Kita lihat untuk tahun 2022 ini nilai tukar petani kita masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020 dan 2021. Walaupun pada bulan Mei ini terjadi penurunan 1,57%, tapi sudah masih tetap ada di atas angka 100. Nah, bila dilihat per subsektor, maka ada 2 subsektor yang mengalami peningkatan indeks nilai tukar petaninya, yaitu untuk subsektor tanaman pangan itu mengalami perubahan sebesar 0,02% dari kondisi bulan April 96,27 menjadi 96,29 di bulan Mei 2022. Nah, untuk tanaman pangan ini kita masih belum menyentuh angka 100. Jadi indeks yang dibayarkan masih jauh lebih tinggi daripada indeks yang diterima oleh petani di subsektor tanaman pangan. Kemudian juga untuk kelompok ataupun subsektor perikanan. Itu pada bulan Mei terjadi perubahan peningkatan 2,61% karena di bulan April NTP-nya 111,70 dan di bulan Mei menjadi 114,61. Itu baik pada kelompok subsektor tangkap, perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, keduanya mengalami peningkatan. Kemudian 3 subsektor lainnya itu mengalami penurunan NTP dan penurunan yang tertinggi itu ada pada subsektor hortikultura. Itu mengalami penurunan 6,96% dari kondisi di bulan April 105,25 menjadi 97,92 di bulan Mei 2022. Sehingga nilai tukar petani subsektor hortikultura ada di bawah angka 100. Kemudian untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu mengalami penurunan 1,82% dari 110,53 di bulan April menjadi 108,52 di bulan Mei. Kemudian diikuti oleh penurunan yang ketiga dari subsektor peternakan itu turun 0,43%. Dari 103,40 di bulan April menjadi 102,95 di bulan Mei 2022. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan perkembangan nilai tukar usaha pertanian. Jadi di nilai tukar usaha pertanian ini kita sudah mengeluarkan indeks yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Jadi NTUP benar-benar mencerminkan kondisi dari produksi
proses produksi pada petani kita. Ya, kita lihat untuk NTUP bulan Mei 2022 itu mencapai nilai 110,83, menurun 1,57%. Tapi seperti halnya dengan NTUP kita juga di tahun 2022 ini masih lebih baik kondisinya daripada tahun 2020 dan 2021. Nah, bila kita lihat berdasarkan subsektor, maka sama dengan kondisi di NTP yang tadi, untuk NTUP ini juga ada 2 subsektor yang mengalami peningkatan, yaitu kelompok ataupun subsektor tanaman pangan itu mengalami perubahan 0,20%, dan kelompok ataupun subsektor perikanan itu mengalami perubahan 2,29%. Selanjutnya untuk subsektor hortikultura itu mengalami penurunan NTUP-nya sebesar 7,15%, dari 110,29 di bulan April menjadi 102,40 di bulan Mei. Diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan juga 1,76%, dari 119,48 di bulan April menjadi 117,38 di bulan Mei. Dan yang terakhir, kelompok atau subsektor peternakan mengalami penurunan 0,55%, dari 108,82 pada bulan April menjadi 108,22 pada bulan Mei. Ya, selanjutnya kita lihat perkembangan indeks konsumsi rumah tangga menurut kelompok pengeluaran. IKRT di Provinsi Maluku mengalami perubahan 0,43%, karena di bulan April IKRT kita 111,08 menjadi 111,56 untuk kondisi bulan Mei 2022. Kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran, maka dari 11 kelompok pengeluaran, ada 2 kelompok pengeluaran yang boleh dikatakan stabil, yaitu pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya, serta kelompok pengeluaran pendidikan. Sementara 9 kelompok pengeluaran yang lainnya mengalami perubahan peningkatan indeksnya. Yang tertinggi itu ada pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dengan perubahan indeks sebesar 1,36%, diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan perubahan indeks 0,64%, dan berikutnya kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki mengalami perubahan indeks sebesar 0,54%. Ya, apa saja komoditas utama penyumbang dan penghambat peningkatan IKRT di Provinsi Maluku? Kita lihat dengan IKRT sebesar 0,43%, itu dipicu oleh adanya kenaikan harga dari komoditas ikan layang, ikan cakalang, minyak goreng, ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar, rokok kretek filter, ikan ekor kuning, ikan kakap, dan tarif pulsa ponsel. Sementara yang menghambat kenaikan IKRT itu komoditas cabai rawit, tomat buah, beras, bayam, cabai merah, bawang merah, terung, kangkung, sawi hijau, dan kacang panjang. Ya, berikutnya kita lihat perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal Provinsi Maluku untuk kondisi April dan Mei 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Untuk bulan Mei 2022, indeks BPPBM di Maluku itu mengalami perubahan positif 0,45%,
dari 103,56 di bulan April menjadi 104,28 di bulan Mei. Bila dilihat dari kelompok pengeluaran produksi, ada 6 kelompok pengeluaran produksinya. Ada 1 kelompok pengeluaran yang boleh dikatakan stabil, yaitu kelompok pengeluaran upah buruh. Kemudian ada 1 kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan negatif, yaitu untuk kelompok pengeluaran produksi, yaitu mengalami perubahan kelompok pengeluaran bibit 0,04%. Selanjutnya yang mengalami perubahan peningkatan yang tertinggi itu ada pada kelompok pengeluaran produksi untuk kebutuhan sewa, pajak, dan pengeluaran lainnya. Diikuti oleh yang kedua itu adalah kelompok pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi sebesar 1,40. Ya, secara month to month, nilai ekspor April 2022 melalui Pelabuhan Maluku meningkat tajam 375,55%. Dari bulan Maret itu kita ekspor 0,80 juta US dollar dan pada bulan April kita ekspor sebesar 3,80 juta US dollar. Sementara untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku juga mengalami peningkatan sebesar 218,76%. Dari 1,27 juta US dollar di bulan Maret 2022 menjadi 4,04 juta US dollar pada bulan April 2022. Secara situasi itu kita lihat nilai ekspor Maluku dari Pelabuhan Maluku mengalami penurunan 29,62%. Karena pada bulan Januari sampai dengan April tahun lalu, tahun 2021, itu Maluku ekspor sebesar 8,85 juta US dollar. Dan pada kondisi Januari sampai dengan April 2022, Maluku ekspor hanya 6,23 juta US dollar. Sementara itu, untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku, secara situsi tapi yang diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku mengalami peningkatan 59,04% karena di bulan Januari April 2021 itu ada ekspor 5,37 juta US dollar menjadi 8,54 juta US dollar pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2022 ini. Ya, kita lihat perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku dari Januari 2020 sampai dengan April 2022. Jadi dalam 4 bulan di tahun 2022 ini dari Januari sampai dengan April, maka ekspor yang tertinggi di tahun ini itu terjadi di bulan April, ya 3,80 juta US dollar. Tapi bila dilihat untuk bulan April di tahun 2020 itu kita pernah ekspor sebesar 8,99 juta US dollar. Dan di 2021 itu ada ekspor sedikit lebih tinggi 3,86 juta US dollar. Ya, adanya peningkatan ekspor April 2022 dari Pelabuhan Maluku itu disebabkan oleh peningkatan ekspor pada kelompok ikan dan udang sebesar 0,36% dan adanya ekspor non-migas berupa spare part untuk mesin lainnya sebesar 3,00 juta US dollar. Ya, secara kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku dari Januari sampai dengan April tahun 2022 kita lihat kita sudah ekspor sebesar 6,23 juta US dollar. Masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi yang sama
pada tahun 2020 dan 2021. Karena tahun 2020 itu sampai dengan bulan April Maluku sudah ekspor sebesar 24,84 juta US dollar. Dan pada tahun 2021 hingga bulan April Maluku ada ekspor sebesar 8,85 juta US dollar. Penurunan ekspor Januari sampai dengan April 2022 dari Pelabuhan Maluku itu disebabkan oleh menurunnya ekspor non-migas kelompok ikan dan udang sebesar 64,10%, walaupun ada terjadi peningkatan ekspor lainnya sebesar 645,24%. Ya, berikutnya ini adalah 4 negara pangsa ekspor terbesar dari Pelabuhan Maluku untuk kondisi Januari sampai dengan April 2022. Nah, negara yang menjadi tujuan ekspor terbesar dari Maluku itu ada pada negara Singapura. Itu sebesar 50,16% ekspor kita menuju ke Singapura dengan nilai 3,12 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Vietnam, itu ada 17,59% dengan nilai 1,09 juta US dollar. Kemudian Jepang dan 16,80% barang ekspor kita ke Jepang dengan nilai 1,05 juta US dollar. Dan negara yang keempat adalah negara Hong Kong dengan 11,61% dengan nilai 0,72 juta US dollar. Bila kita lihat menurut kawasan tujuannya, maka negara-negara ASEAN menjadi tujuan ekspor yang terbesar dengan proporsi 67,75% dengan nilai 4,22 juta US dollar. Kemudian Asia lainnya dengan proporsi 30,20% dengan nilai 1,88 juta US dollar, dan sisanya untuk negara-negara lainnya itu ada 2,05% dengan nilai 0,13 juta US dollar. Ya, nilai dan presentasi ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat dari Januari sampai dengan April 2022. Untuk Provinsi Maluku ada 2 pelabuhan muat yang mendapatkan porsi terbesar itu di Pelabuhan Yosudarso Ambon, 80,65%. Barang-barang ekspor diekspor melalui Pelabuhan Yosudarso dengan nilai 5,02 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Bandara Patimura Ambon, itu ada 19,35% barang ekspor melalui Bandara Patimura Ambon dengan nilai 1,20 juta US dollar. Dan dari Januari sampai April ini semua ekspor dari Maluku berupa non-migas. Ya, Bapak Ibu, berikutnya kita lihat pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor tapi melalui pelabuhan di luar Maluku untuk kondisi Januari sampai dengan April 2022. Ada beberapa provinsi yang mengekspor barang-barang yang berasal dari Maluku, dan yang tertinggi itu ada pada Provinsi Jawa Timur. Itu ada 43,54% dengan nilai 3,72 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Banten, itu ada 37,05% dengan nilai 3,17 juta US dollar. Kemudian berikutnya melalui DKI Jakarta dengan 16,97% dengan nilai 1,45 juta US dollar. Dan yang keempat itu dari Provinsi Jawa Tengah, 2,44% dengan nilai 0,21 juta US dollar. Apa saja jenis ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku? Itu ada 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok ikan dan udang, itu 35,59%.
dengan nilai 3,04 juta US dollar, diikuti oleh kelompok perhiasan atau permata 33,74% dengan nilai 2,88 juta US dollar, dan kelompok kayu dan produknya sebesar 16,27% dengan nilai 1,39 juta US dollar. Dan yang keempat, kelompok lak, getah, dan damar ada 6,52% dengan nilai 0,56 juta US dollar. Ya, selanjutnya kita beranjak untuk melihat perkembangan import Maluku. Untuk bulan April 2022, nilai import Maluku mengalami penurunan 10,10%. Karena di bulan Maret 2022, import kita 25,78 juta US dollar, dan di bulan April 2022, import kita sebesar 23,17 juta US dollar. Dan import kita ini masih berupa migas. Kemudian untuk situsinya nilai import Januari-April 2022 mengalami peningkatan 145,16%. Di bulan Januari sampai dengan Maret 2021, Maluku melakukan import senilai 40,07 juta US dollar. Dan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022, Maluku import sebesar 98,24 juta US dollar. Ya, kita lihat perkembangan import Maluku dari Januari 2020 hingga April 2022. Untuk kondisi di bulan April 2022 dengan nilai import 23,17 juta US dollar. Bila dibandingkan dalam kondisi yang sama bulan April tahun 2020 dan 2021, maka di bulan April 2022 ini nilai import yang tertinggi. Karena di bulan April 2 tahun belakangan itu hanya menyentuh angka sekitar 7 juta US dollar. Kita lihat yang berikutnya, pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor di Maluku untuk kondisi Januari sampai dengan April 2022. Ada 2 negara yang menjadi negara import bagi Maluku. Yang terbesar itu berasal dari Singapura. Itu ada 80,99% dengan nilai 79,57 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Malaysia, itu 19,01% berasal dari Malaysia dengan nilai 18,67 juta US dollar. Sementara untuk pelabuhan bongkar, itu juga ada 2 pelabuhan yang mengalami bongkar impor untuk Maluku dari Januari sampai April 2022, yaitu di pelabuhan Yosudarso Ambon. Itu 92,72% barang-barang impor dibongkar di pelabuhan Yosudarso Ambon. Dan yang kedua itu di pelabuhan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, ada 7,28%. Ya, Bapak Ibu, berikutnya kita sampaikan neraca nilai perdagangan Maluku. Untuk bulan April tahun 2022, Maluku mengalami defisit sebesar 19,37 juta US dollar. Dan kita lihat untuk migas itu mengalami defisit 23,17 juta US dollar. Dan non-migas masih mengalami surplus 3,80 juta US dollar. Sementara untuk volumenya, untuk volume perdagangan di Maluku untuk bulan April dalam satuan ribu ton,
Untuk bulan April 2022 ini, Maluku mengalami defisit sebesar 23,01 ribu ton. Itu defisit pada komoditas migas 23,37 ribu ton, dan untuk non-migas ada sedikit surplus yaitu 0,36 ribu ton. Maka kita boleh lihat neraca perdagangan Maluku Januari sampai dengan April 2022. Ini Maluku mengalami defisit sebesar 92,02 juta US dollar, dan bila dibandingkan dalam kondisi yang sama, maka tahun ini merupakan defisit yang terbesar. Ya, karena di Januari April 2021 kita defisit 31,23 juta US dollar. Bahkan di bulan Januari April 2020 kita defisit hanya 9,28 juta US dollar. Dan seperti biasa, defisit kita paling banyak berasal dari komoditas migas, yaitu dari bulan Januari sampai dengan April 2022, itu migasnya defisit sebesar 98,24 juta US dollar, walaupun untuk komoditas non-migas ada sedikit surplus 6,23 juta US dollar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan berita resmi yang terakhir, itu tentang perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku, kondisi bulan April 2022. Ya, perkembangan tingkat penghunian kamar di Provinsi Maluku untuk kondisi April 2022. Untuk hotel bintang dengan tingkat penghunian kamar 25,82%, itu mengalami penurunan 10,01 poin dari 35,83% di bulan Maret 2022. Sementara itu untuk tingkat penghunian kamar di akomodasi lainnya di bulan April sebesar 15,07%, juga mengalami penurunan 3,10 poin dari 18,17% di kondisi bulan Maret 2022. Secara gabungan dalam bulan April 2022 ini, tingkat penghunian kamar hotel mengalami penurunan 5,15 poin dari 23,33% menjadi 18,18%. Ya, bila kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar hotel menurut kelas di hotel bintang di Provinsi Maluku, maka tingkat penghunian kamar hotel yang tertinggi itu ada pada Hotel Bintang 4 dengan TPK sebesar 45,46%. Walaupun secara man-to-man mengalami penurunan 14,28 poin dan juga secara year on year mengalami penurunan 16,43 poin. Berikutnya TPK pada Hotel Bintang 2. Hotel Bintang 2, TPK-nya sebesar 21,48%, juga mengalami penurunan secara M2M maupun year on year-nya. Kemudian untuk TPK Bintang 3, Hotel Bintang 3, itu TPK-nya sebesar 18,91%, juga mengalami penurunan baik secara man-to-man maupun year on year-nya. Kemudian yang terakhir, TPK yang paling kecil pada bulan April 2022 itu terjadi pada Hotel Bintang 1 dengan TPK 15,65%. Secara man-to-man terjadi penurunan 6,62 poin, tapi secara year on year terjadi peningkatan 0,32 poin.
Ya, kita lihat selanjutnya perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya untuk kondisi bulan April 2022 di Provinsi Maluku. Tamu asing di hotel bintang pada bulan April 2022 sebanyak 86 orang, itu naik 26,47% dari 68 orang pada bulan Maret di 2022. Sementara untuk tamu asing di jasa akomodasi lainnya itu hanya 14 orang, mengalami penurunan 22,22% dari bulan Maret 2022 dengan jumlah tamu sebesar 18 orang. Ya, kita lihat perkembangan jumlah tamu domestik bulan April 2022 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya. Tamu domestik untuk hotel bintang pada bulan April 2022 itu turun 12,67%. Dari tamu sejumlah 9.426 tamu di bulan Maret menjadi hanya 8.232 tamu di bulan April. Begitu pula dengan tamu domestik di akomodasi lainnya. Di bulan April juga mengalami penurunan 16,98% dari 18.592 tamu di bulan Maret menjadi 15.435 tamu di bulan April 2022. Selanjutnya kita lihat persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang di bulan April 2022. Untuk tamu domestik, lebih banyak memilih untuk menginap pada hotel bintang 2. Itu ada 40,54%. Kemudian bintang 4 itu ada 30,81% tamu domestik yang menginap di bintang 4, diikuti oleh bintang 3, ada 19,47%, dan bintang 1 ada 9,18% tamu domestik yang menginap di bintang 1. Ya, berikutnya kita lihat perkembangan rata-rata lama menginap di hotel bintang pada bulan April 2022. Untuk tamu asing, rata-rata lama menginap di hotel bintang mengalami peningkatan 0,57 poin. Di bulan Maret, rata-rata lama menginap itu 2,79 hari, dan di bulan April, rata-rata lama menginap tamu asing itu menjadi 3,36 hari. Sebaliknya untuk tamu domestik, rata-rata lama menginap di bulan April mengalami penurunan 0,65 poin. Di bulan Maret 2022, rata-rata lama menginap tamu domestik 2,28 hari, menjadi 1,63 hari saja di bulan April 2022. Ya, untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu di akomodasi lainnya bulan April 2022 di Provinsi Maluku, kita lihat untuk tamu asing di akomodasi lainnya itu mengalami peningkatan 1,39 poin dari 2,11 hari di bulan Maret menjadi 3,50 hari di bulan April. Sementara untuk tamu domestik, rata-rata lama menginap di jasa akomodasi lainnya mengalami penurunan 0,07 poin, itu dari 1,63 hari di bulan Maret menjadi 1,56 hari di bulan April. Ya, dengan demikian untuk perkembangan rata-rata lama menginap
tamu secara gabungan baik untuk hotel bintang dan akomodasi lainnya. Kita lihat untuk tamu asing yang menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya itu mengalami peningkatan rata-rata lama menginap 0,73 poin. Dari 2,65 hari menjadi 3,38 hari. Sementara untuk tamu domestik yang menginap di hotel bintang maupun di akomodasi lainnya pada bulan April mengalami penurunan 0,27 poin dari 1,85 hari di bulan Maret menjadi 1,58 hari di bulan April. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, demikian paparan kami selama bulan April dan bulan Mei. Atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa di bulan ini Badan Pusat Statistik secara nasional sementara melakukan sensus penduduk lanjutan untuk rumah tangga yang terpilih. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu untuk bisa menerima petugas kami. Demikian penyampaian kami, sekiranya apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat.